Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman yang akan kita dengar dan renungkan pada minggu ke-15 setelah Pentakosta tertulis dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Demikian tertulis di bawah terang tema nasihat untuk memelihara hukum Allah. Sekarang hai orang Israel, dengarkanlah kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan engkau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya, melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan terhadap Baal Peor, sebab semua orang yang mengikuti Baal Peor telah dipunahkan Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Bila mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita berseru kepadanya, bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah senantiasa, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak cucu. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Kristus yang telah memberi kita kesempatan kembali untuk datang beribadah kepadanya pada hari ini, untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang kita terima. Kita boleh melakukan tugas pengabdian kita selama 1 minggu dan boleh berkarya, mengabdi, bersaksi, bersekutu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kini tiba saatnya bagi kita datang beribadah untuk mendengar sabdanya, karena kita yakin percaya sabda Tuhanlah kembali mengingatkan kita untuk melakukan kehendaknya, menyegarkan langkah kita ke masa depan. Kita telah memasuki minggu ke-15 setelah Pentakosta. Tema yang akan kita gumuli ialah setia kepada hukum Allah, menuntun kepada kebijaksanaan. Jika kita setia kepada hukum Allah, maka kita akan memperoleh kebijaksanaan. Sebelum saya urai tema khotbah ini, kita patut berduka cita atas meninggalnya Amang yang terkasih, Amang J.D. Sinaga pada usia ke-62 tahun yang telah dikebumikan pada tanggal 30 Agustus yang lalu di Taman Eden. Kiranya Tuhan menguatkan, menghibur keluarga yang tinggal, baik inang yang terkasih, anak, mantu, dan cucu. Kiranya mereka tetap semangat atas keterpisahan karena kematian dengan Amang yang terkasih. Tentu kita juga jemaat Jemaat Nugrah Medan dalam Madang Mulis nomor 3 ini berduka cita yang mendalam atas kepergian Amang ini.
tanpa kita duga-duga cepat berlalu persekutuan kita dengan beliau. Kiranya GMI Anugerah juga dikuatkan dalam rangka keterpisahan kita karena kematian dengan Amang J.D. Sinaga. Kiranya semua pelayanan kesaksian beliau selama hidup bisa kita kenang, bisa kita jadikan suri tauladan untuk melanjutkan tugas panggilan kita juga dalam rangka melakukan persekutuan di tengah gereja, di tengah-tengah sekolah, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Tuhan menolong menguatkan kita. Tema ini, setia kepada hukum Allah, akan menuntun kita memperoleh kebijaksanaan. Setia kepada hukum berarti hidup kita taat terhadap hukum itu sendiri. Jadi orang yang setia kepada hukum, perintah, firman akan menjadikan kita memperoleh kebijaksanaan. Ada banyak hukum Allah. Kalau kita baca nanti kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, itu tulisan-tulisan yang berbicara soal hukum-hukum Allah. Dan hukum itu banyak sekali. Dan diri pun ditulis menjadi sebuah hukum yang terkenal, menjadi 10 hukum Tuhan. Dari hukum Allah yang banyak itu disimpulkan menjadi 10 hukum Tuhan. Dasar titah. Mulai titah pertama sampai titah ke-10. Itu dalam perjanjian lama. Lalu kedatangan Yesus ke dunia pada perjanjian baru, ke-10 hukum itu disimpulkan lagi oleh Tuhan Yesus menjadi 2 hukum, yang pertama dan yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan akal pikiranmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sama seperti itu, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum terutama dan utama. Jadi disederhanakan menjadi hukum yang sederhana. Nah, jadi dari ribuan, ratusan hukum itu. Jadi kalau kita melakukan hukum Allah, itu masih hukum Allah, maka kita akan beroleh kebijaksanaan. Lalu kalau kita melakukan perintah, nah perintah ini banyak sekali. Perintah ini dari teks suci, sabda Tuhan yang tertulis dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Kalau kita lihat perjanjian lama, perjanjian baru itu terdiri dari 1188 pasal. Kalau kita baca Alkitab ini 1188 pasal. Wow, ini kalau diurai lagi per ayat 31.125 ayat. Berarti itulah perintah Tuhan. Nah, kalau kita melakukan itu, maka kita akan berbijaksana. Nah, kalau orang bijak mengatakan begini, banyak sekali Pak Pendeta, kalau semua Alkitab itu kita urai, kita lakukan untuk menjadi bijaksana. Oke, lalu banyak orang begini, kita baca aja Amsal. Amsal 1 sampai 31 itu dibaca berulang-ulang, maka kita akan berhikmat. Betul juga, banyak orang yang mengulang-ulang hanya kitab Amsal. Tapi kalau hanya satu kitab saja kita baca, kita renungkan, kita lakukan, maka hikmat kita tidak komprehensif, tidak menyeluruh. Maka haruslah semua sabda kita pahami menjadi sebuah perintah Tuhan. Tapi terkadang kita mengatakan kalimat firman Tuhan begini. Ini perlu juga dikritik supaya kita jangan mengatakan begitu. Misalnya kita baru mendengar sedikit firman Tuhan. Nah, itu. Jadi kata sedikit firman Tuhan tidak cocok. Atau mari kita mendengarkan sedikit firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu tidak pernah sedikit. Firman Tuhan itu utuh dan berkekuatan. Firman pernah juga saya bahkan di sini, firman dalam Alkitab atau dalam agama Kristen menjadi manusia. Firman itu yang turun dari surga menjadi manusia, menjadi hidup di dalam diri Yesus. Jadi kalau firman itu hidup dalam diri Yesus,
jangan kita katakan firman itu sedikit. Yesus itu tidak sedikit. Yesus itu pribadi yang powerful, yang kuat, yang memiliki hikmat bijaksana. Jadi kalau kita mengatakan baru saja kita mendengar firman, jangan katakan sedikit, tapi kita mendengar firman yang berkuasa, yang powerful, mengubah hidup kita. Begitu. Jadi jangan salah mengerti, firman itu tidak pernah sedikit, tapi firman itu banyak sekali. Kalau saya katakan tadi 1188 pasal atau 31.125 ayat, itu kan banyak, tidak pernah sedikit. Walau yang saya bahkan ini Ulangan 4 ayat 1-9 hanya 9 ayat, bukan berarti firman itu sedikit. Firman itu banyak sekali. Jadi harus kita lakukan. Itu kalau dikatakan setia kepada hukum Allah, menuntun kepada kebijaksanaan. Kalau kita perhatikan teks dalam ayat yang pertama, Musa mengajak umat untuk mendengar ketetapan dan hukum Allah. Kalau kita baca tadi ayat pertama, sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Jadi kita diajak oleh Musa untuk mendengar ketetapan dan hukum Allah. Tidak mungkin kita setia melakukan hukum kalau kita tidak pernah mendengar hukum dan firman Allah. Jadi kalau kita tidak pernah mendengar khotbah, tidak pernah mendengar kitab dibacakan atau membaca kitab suci dibacakan, apa yang mau kita lakukan? Maka mendengar firman atau mendengar hukum Taurat itu penting supaya kita melakukan dan menaatinya. Maka ada banyak gereja yang membacakan hukum Taurat dalam ibadahnya. Marilah kita mendengar hukum Taurat yang ke-10. Di beberapa gereja itu diwartakan atau dinyatakan atau diucapkan. Supaya apa? Minimal 10 hukum itu diulang-ulang didengar supaya kita sadar saya telah melanggar hukum pertama, melanggar hukum ke-5, melanggar hukum ke-10. Lalu kita mohon ampun kepada Tuhan. Itu. Atau kita memperdengarkan kitab suci ini kepada keturunan kita. Kala duduk, kala bersama-sama kita bacakan teks hari ini tertulis dalam kitab ini, kita bacakan. Supaya apa? Supaya dia mendengar. Lalu dari pendengaran itu timbullah iman. Dari iman itulah timbul ketaatan. Jadi kalau sering kita mendengar firman, maka akan firman itu hidup dalam hati kita. Dan itulah membuat kita bijaksana. Sama seperti orang Batak, kalau pergi ke adat kan, berulang-ulang kita dengar bagok nomor halto mana tubuh jerobian horas hamina mengaton nang soni hamu nomong alian emma tutu. Wah, itu spontan itu direspon emma tutu karena kita hafal balitang mabagabi itu mundalah pun sita duan arita magabi asal kita marsi pauluan emma tutu. Tapi kalau dikatakan Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang kehausan karena mereka akan dikenyangkan. Nggak ada yang mengatakan amin. Itu bedanya. Nah, makanya seringlah dengar firman supaya lengket di hati, lalu kita menaati, maka kita berhikmat. Karena tadi upasa tadi, mengapa lengket di hatiku? Karena sering ku dengar diucapkan orang. Maka seringlah ucap firman Tuhan supaya lengket di hati, lalu kita melakukannya, maka kita akan berhikmat. Nanti pulang ke rumah lihatlah apakah ada di rumah di dinding ada tertulis ayat Alkitab. Jangan-jangan tidak ada ya. Tidak ada banyak, sedikit aja mungkin yang ada. Tempellah ayat-ayat Alkitab sehingga ketika kita datang, nah itu kan, itu menjadi lengket lalu kita lakukan. Itu yang pertama. Dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, Musa menjelaskan bahwa hukum Allah sebagai sumber kebijaksanaan.
Hukum Allah itu menjadi sumber kebijaksanaan. Karena setiap kita membaca hukum Taurat itu, kita seolah-olah tanda petik ditegur. Dia sama seperti cermin. Tadi Yakobus yang kita baca tadi. Jadi setiap orang harus bercermin. Supaya dia tahu apakah dirinya ganteng, cantik atau tidak. Selalu bercermin. Mulai bangun pagi baru langsung ambil sisir. Kalau kita hitung berapa kali kita bersisir satu hari, mungkin bisa saja sampai 200 kali. Mulai bangun sampai tidur. Jangan ada kaca, langsung kaca mobil orang pun kesempatan itu untuk berkaca.